Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinal Eka Pertiwi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Perkenalkan semuanya, nama saya Novitri Kurniati, NPM 2362201034 dari Prodi Akuntansi semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi mengenai transparansi risiko perbankan. Di latar belakang itu dijelaskan bahwasanya perkembangan digitalisasi perbankan meningkatkan efisiensi dan volume transaksi. Namun, juga diikuti oleh meningkatnya risiko seperti risiko siber dan operasional. Kondisi ini menuntut adanya transparansi informasi yang memadai agar pemangku kepentingan dapat memahami kondisi dan risiko bank secara tepat. Nah, kurangnya transparansi dapat menimbulkan asimetri informasi serta berpotensi mengganggu kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan. Lanjut, itu ada pengertian transparansi. Nah, apa sih itu transparansi? Transparansi ini memiliki peran penting dalam mengurangi risiko serta mendukung pengawasan oleh regulator. Selain itu, transparansi juga membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Terus transparansi ini juga berperan dalam mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya keterbukaan informasi, para pemangku kepentingan dapat menilai kondisi perusahaan secara objektif dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Lanjut, itu risiko perbankan. Seiring dengan perkembangan digital tadi, risiko yang dihadapi perbankan juga semakin kompleks. Jadi risiko tersebut meliputi risiko siber akibat serangan digital, terus juga risiko operasional akibat gangguan sistem, serta risiko reputasi yang dapat muncul dari kegagalan layanan. Risiko-risiko ini perlu dikelola secara baik agar tidak mengganggu stabilitas perbankan. Nah, terus ada juga pengelolaan risiko yang efektif menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan usaha perbankan. Risiko tersebut menuntut adanya transparansi informasi yang lebih tinggi agar seluruh pihak dapat memahami kondisi keuangan dan risiko yang dihadapi bank. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta berpotensi memicu risiko sistemik. Nah, terakhir itu ada juga asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dan eksternal. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, transparansi menjadi solusi utama dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian itu ada dua jenis transparansi. Ada transparansi dan GCG. Transparansi merupakan bagian penting dari GCG atau tata kelola yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Nah, dengan penerapan tata kelola yang baik itu, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan. Kemudian itu ada transparansi laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan merupakan keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Informasi tersebut meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun secara jelas agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Baiklah, itu materi yang saya paparkan, dan di sini ada kesimpulan bahwasanya transparansi risiko perbankan itu merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Di tengah perkembangan digitalisasi yang pesat, bank dihadapkan pada berbagai risiko yang semakin kompleks, sehingga keterbukaan informasi menjadi kebutuhan utama
Melalui transparansi yang baik, informasi mengenai kondisi keuangan dan risiko dapat disampaikan secara jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan. Hal ini mampu mengurangi asimetri informasi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat pengawasan dan tata kelola perbankan secara keseluruhan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.